Dulu pernah di Mesir itu gitu, jadi Sungai Nil ini kalau nggak dikorbanin perawan yang masih perawan sekali, dia akan meluap, akan bikin madarat pada Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berupa Islam, tapi membudayakan Islam itu di dalam. Seperti kalau Anda ke desa-desa, itu tidak pernah ditanya seperti di kota. Di kota tanya KTP, kalau KTP enggak. Di desa langsung disuguhin aja. Orang desa tidak pakai dalil apa namanya ikra'umid doi barang itu tidak ada. Mangkana yu'minu billahi wal yukrim dhaifahu tidak ada. Mereka sudah membudaya. Mereka kalau ada tangga yang babat tanpa disuruh datang ibu-ibu bawa tenong isi beras, gula segala macam datang takziah. Kalau ada tangganya mau bikin rumah, dia ikut naik ke atas meskipun tidak ikut tinggal di rumah itu. Itu sebetulnya budaya dari tahun halal birri wa taqwa. Nusantara kan sudah menjadi budaya. Dan itu banyak, terutama di Betawi. Betawi itu sebetulnya banyak dari Islam. Cuma ya sudah menjadi tradisi Betawi, orang lupa kalau itu asal usulnya. Kayak lihat ini nelayan mau melaut ada kayak baca doa tapi ngelempar pala kerbau kan apanya nggak musyrik gitu kan. Dulu pernah di Mesir itu gitu, jadi Sungai Nil ini kalau nggak dikorbanin perawan yang masih perawan sekali, dia akan meluap, akan bikin madarat pada. Terus waktu itu gubernurnya Amr bin As, presidennya Umar bin Khattab. Diceritakanlah ini ada tradisi yang mengerikan itu setiap tahun itu. Karena Nilnya itu tidak dikasih perawan, yang marah, meluap. Sama presidennya sama Umar bin Khattab disurati kepada saudara Nil di Mesir. Kita sama-sama makhluknya Allah, jangan macam-macam. Aku khalifah nanti. Awas kalau macam-macam. Udah ini kasihkan Nil. Ya agak bingung-bingung lah gubernurnya ini. Ya tapi karena ini yang nyuruh presiden, ya dikasih ya dilempar. Sampai sekarang Mesir itu income-nya yang terbesar ya dari Nil. Di samping terusan Suez itu dengan pariwisata yang paling banyak dari Nil yang bisa ditanami, bisa macam-macam Nil. Sebelum disurati sama Umar bin Khattab itu akan korban karena itu dikasih perempuan. Nah, di sini dulu mungkin juga begitu, lalu diganti kepala kerbau lah daripada kepala orang kan, diganti kepala kerbau. Sudah kepala kerbaunya dimasak bersama-sama. Tambah lagi kan? Udah. Ini biar. Namanya Samun Nasim itu di Mesir itu setiap tahun. Tapi setelah itu sudah ada, tinggal perayaannya saja, korban sudah tidak ada. Ritualnya udah nggak ada ya? Ritualnya masih, tapi pengorbanannya. Ya. Kalau di sini ganti kepala kerbau itu, mungkin dulu kepala manusia.
Itu sini namanya sedekah laut. Ya, sedekah laut, sedekah kepada laut. Ya, Itu sebagai rasa terima kasih. Laut itu kan sangat murah sekali dia. Tidak pakai bayar, dikasih ikan, kasih macam-macam itu. Ke lautnya, ke Allahnya, Mbah. Hah? Ya syukurnya kepada Allah. Tapi kan melewati laut. Laut. Sama lah seperti kita makan nasi. Itu kan dari Allah semua. Masa kita tidak terima kasih sama petani ya? Yang nanam padi ya? Enggak. Ya, kita terima kasih lah. Man lam yaskurillah, lam yaskurillah, lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang, tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, kita terima kasih kepada petani. Nah, ketika ada apa namanya gerakan Islam baru gitu ya, Baru ya. oh, iya, itu Islam baru, wah itu ya karena baru jadi kepengen streng gitu. Ini harus begini, ini harus begini, yang begini ini musyrik, yang begini ya. Jadi Ya, kita yang nggak ini Mbak, jadi bingung. itu orang yang baru biasa kan, orang baru gitu. Kayak udah lama kayak orang-orang NU ya sudah biasa saja. Tidak model-model. Dikiranya orang-orang yang baru itu mengira Allah itu kayak Om Kamtib gitu. Menakutkan. Kayak dulu kalau Koramil. Enggak. Tuhan itu syakur. Syakur itu kalau untuk manusia yang syakur itu manusia yang sangat tahu berterima kasih. Nah, Tuhan itu syakur, artinya Tuhan itu menerima meskipun sedikit, meskipun salah-salah dari hambanya, diterima karena syakur. Asal niatnya tidak melawan Tuhan, itu keliru-keliru sedikit enggak apa-apa, diterima oleh Tuhan, itu syakur. Kalau harus seperti Imam Syafi'i, mati semua kita. Harus gini. Nah itu yang orang yang baru-baru itu kepinginnya itu ngepas-ngepaskan. Kita sesanggupnya kita dong. Iya, sesanggupnya kita. Kanjeng Nabi sendiri itu bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, laksanakan semampu. Itu bukan kreasi Kanjeng Nabi sendiri, enggak. Karena niru Allah. Allah berfirman, "Ittaqullaha mastata'tum." Takwalah semampu. Menurut banyak mufassir ahli Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu itu menasakh itu menggantikan, menghapus dan menggantikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Anehnya itu khotib itu jarang membaca ittaqullaha mastata'tum. Yang dibaca itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah sungguh takwa. Jadi kelihatannya lebih galak khotibnya daripada Tuhan. Nah, batasan semampu itu Ya, kayak saya sholat semampunya semampu kewajaran manusia, bukan saya. Kalau saya kan subjektif sekali, wah ini berat ini. Tapi umumnya gimana? Kalau umumnya orang mengatakan berat, itu jelas bukan dari Nabi Muhammad, jelas. Ukurannya umumnya manusia, bukan ukuran masing-masing. Kalau masing-masing semuanya jadi berat. Nah, sholat 2 kali aja deh. Iya, 2 kali aja. 4 terlalu banyak itu. Kurangi. Saya tidak mampu itu. Jadi ukurannya adalah
umumnya manusia. Saya berani mengatakan di mana-mana. Pokoknya kalau itu siapapun yang mengatakan, insya Allah serbannya satu banter, jenggotnya satu dada. Mengatakan kalau ingin selamat puasalah 2 hari 2 malam tanpa buka, tanpa sahur. Jelas itu ngarang. Bukan dari Nabi. Karena umumnya orang itu merasa berat gitu. Jadi hasil kalau wajar seperti manusia itulah Islam. Karena Kanjeng Nabi diutus itu memang untuk manusia. Karena itu dipilih manusia yang paling manusia, yang ngerti manusia. Banyak pemimpin sekarang itu yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dikiranya kalau nggak seperti dia juga manusia. Makanya Kanjeng Nabi itu mengimami sholat sampai wafat, tidak ada yang komplain. Sembahyang kok cepat sekali, sembahyang kok lama sekali, tidak ada. Jadi karena apa? Kanjeng Nabi tahu orang ini macam-macam. Bahkan sahabat dekatnya beliau sendiri pernah dimarahi gara-gara terlalu lama dia menghatamkan surat Nisa. Surat Nisa dikhatamkan untuk sembahyang Isya. 1 rakaat. Dari Imran dengan surat Nisa. Wah, geger itu kan, karena terus yang mufaroqah, yang meninggalkan jamaah itu terus dibully sama orang lain. Wah, kamu minum apa kan? Masa sembahyang keluar dari jamaah. Tidak tahan itu, dengkul saya akhirnya. Wah, ini Nisa dihatamkan. Rame-rame ke Kanjeng Nabi. Mu'adz dipanggil. Betul, kamu tadi ngimam Nisa. Betul. Betul yang kamu baca tadi Ali Imran sama Nisa. Ya. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu kalau sholat sendirian, silahkan ngatamkan Quran juga nggak apa-apa. Tapi kalau diikuti orang, kamu harus ngayomi semua orang yang ikut kamu. Jadi demokratis sekali. Karena itu kalau sampean sembahyang sendiri silahkan panjang-panjang mau cepat-cepat salat. Tapi kalau sampean jadi imam harus memperhatikan. Harus makmumnya siapa. Kalau sampean nggak tahu makmumnya kayak apa, ya start voting. Bilang sama jemaahnya, gimana ini? Voting. Inna atayna makruhu apa sabi sama hal ataka. Macam katakan kalau banyak dihitung mana yang ingin hal ataka, ingin panjang siapa, yang ingin kudu, yang ingin atayna. Oh, banyak yang ini ya itu ya. Bisa berkening itu. Oh iya, ratus sekali. Karena Kanjeng Nabi itu tahu, jadi tidak pakai begitu, tidak tahu. Orang tidak ada yang pernah komplain. Tapi sahabatnya sendiri ada yang karena tidak tahu jamaahnya dikiranya seperti beliau. Pokoknya kalau panjang mesti bagus. Ya panjang kan makmumnya ada yang kumpar. Katakan, karena dapat Kanjeng Nabi, kamu harus menjadi imam, jangan semau. Yang makmum kamu itu ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu anaknya, ada macam-macam lah. Kanjeng Nabi itu mudah semua. Bahkan menurut istri beliau Sayyidatina Aisyah, Kanjeng Nabi itu ditawarin 2 hal, sama-sama tidak haram, sama-sama halal. Beliau milih yang enteng. Kalau sekarang kan milih yang berat. Biar kualitas. Memang ada agama yang lebih berat, lebih baik, lebih sakit, lebih baik itu ada. Tapi bukan Islam. Tidur di kasur dengan di lantai, lebih baik di lantai. Tidur di lantai dengan tidur di atas duri, lebih baik di atas duri. Itu ada agama yang gitu. Kalau Islam enggak, wajarnya orang pakai apa. Makanya disebut agama fitrah, agama yang sesuai.
asal kita menjaga kemanusiaan kita tidak akan sulit melaksanakan agama Islam itu. Kadang-kadang merasa berat karena manusianya sudah runtuh, sudah tidak kayak manusia, makanya sampai dibilang ganteng tapi hati-hati buaya darat. Itu kan sudah nggak begitu manusia kan. Kalau mirip-mirip buaya. Oh iya. Hati-hati cantik tapi ular. Wah, itu. Kalau masih tetap manusia, insya Allah agama kita. Berarti kalau ada orang wirid yang ini 1.000 ya, yang ini 2.000, itu kayaknya udah di luar batas manusia. Itu tadi yang saya katakan. Dia mengerti manusia itu seperti dia. Jadi kalau nggak seperti dia bukan manusia. Padahal nggak begitu, kalau Kanjeng Nabi enggak. Ini Nabi bicara sama anak TK sesuai akal pikirannya TK, SD. Mahasiswa. Tidak semua diantem mahasiswa semua. Kelengker anak TK juga. Sekarang banyak ya, orang tidak dilihat siapa-siapa, pasti wiridan 45.000. Yang mendengar, kalau dia memang biasa begitu ya silahkan, jangan semua orang Sebagai standar. Dan itu yang saya katakan tidak mesti manusia. Yang sangkanya manusia itu seperti dia lah, yang enggak. Banyak kan gitu. Makanya kalau kita lihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, daun-daunnya sabda-sabda beliau macam-macam. Ada yang ausini ya Rasulullah wala la taqul. Nasihati aku kan Nabi nasihati jangan marah-marah. Ada yang lagi datang ausini ya Rasulullah wala la taqul. Nasihati aku kan Nabi menjawab jangan bohong. Jadi macam-macam dilihat orangnya. Sesuaikan Kanjeng Nabi itu bahkan bersabda untuk kita semua, kalau kita bicara ini disesuaikan dengan akal pikiran orang yang kita ada bicara. Kalau tidak nanti ya ada yang kelinger. Kalau tidak kalau ya terus jadi masalah, itulah jadi masalah. Jadi sekarang yang jadi masalah itu kan ini udah zaman medsos, dia ngomong sembarang. Itu macam-macam di medsos itu, apalagi Twitter itu, X itu mulai anak SD sampai profesor ada semua di situ. Kalau kita ngomong di situ asal saja dibaca profesor lain dibaca anak SD. Beberapa pemahaman macam-macam. Kalau bicara gini kan enak lihat yang diajak bicara, fotonya siapa kita bisa. Tapi kalau di medsos yang menerima itu macam-macam. Terima kasih banyak. Ya. Foto-foto dulu.